Oke, kali ini saya akan menerangkan interrupt timer pada microcontroller ATmega. Timer ataupun counter itu sebuah interrupt di mana ketika microcontroller sudah sampai pada counter ataupun batas waktu tertentu, dia akan menjalankan programnya. Sama halnya seperti delay. Jadi microcontroller melakukan eksekusi selama waktu yang telah kita tentukan pada delay juga. Delay ataupun timer ini biasanya digunakan pada program-program yang membutuhkan jeda waktu. Karena kita ketahui eksekusi dari satu list program itu sangat cepat sekali, tergantung dari clock atau kristal yang kita gunakan, dan ini ukurannya adalah mikrosecond, sehingga manusia sudah tidak bisa mengikutinya lagi. Oleh karena itu, untuk membuat jeda waktu ataupun delay biasanya menggunakan delay ataupun timer. Namun ada kelebihan dari timer, yaitu apabila kita menggunakan timer, microcontroller masih bisa mengerjakan instruksi-instruksi lainnya pada pada program while ini. Sedangkan apabila kita menggunakan delay, microcontroller sedang mengeksekusi program pada fungsi delay tersebut, sehingga apabila ada interrupt lainnya tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa dieksekusi. Contoh misalnya sedang microcontroller melakukan fungsi delay, jika kita mengirimkan data atau mengirimkan instruksi, maka instruksi tersebut tidak bisa dieksekusi oleh microcontroller, sehingga timer sangat diperlukan untuk program-program atau project-project yang banyak sekali interruptnya. Oke, kita langsung saja pada CodeVision APR. Untuk mendeklarasikan sebuah timer ada dua cara, misalnya dengan CodeVision APR ataupun dengan cara manual. Di sini saya akan coba tunjukkan kedua-duanya. Nah, pada CodeWizard APR, teman-teman bisa pilih counter di sini dan tinggal menyeting apa yang diperlukan. Misalnya ini perlu delay berapa milisecond, 1 milisecond, 1000 milisecond, 1 detik. Itu bisa ditentukan di sini. Oke, dan kita perlu tahu juga perhitungannya seperti apa, karena timer ini ada dua macam, ada yang 1 register dan 2 register. Contohnya pada timer 0 dan timer 2 ini adalah hanya FF, yang artinya hanya 254, counternya dari 0 hingga 254. Sedangkan pada timer 1 adalah FF, yaitu 2 register, sehingga ini bisa mengcounter dari 0 hingga 65.000, tergantung kebutuhan. Mungkin untuk 1 detik harus menggunakan timer 1. Jika hanya 10 atau 20 milisecond bisa menggunakan timer 0 atau timer 2. Itu tergantung dari prescaler yang digunakan juga. Untuk prescaler saya akan terangkan selanjutnya. Kemudian di sini ada watchdog timer juga. Saya akan jelaskan pada video saya selanjutnya. Oke, jadi ini adalah apabila kita menggunakan CodeWizard APR. Oke, misalnya apabila sudah kita tentukan di sini, misalnya ini system clock, overflow interrupt, misalnya ini overflow interrupt, kita coba generate program, maka di sini akan
ada. Bisa kita lihat di sini sudah ada. Jadi ini kan secara otomatis. Namun bagaimana caranya apabila kita menyetingnya secara manual? Oke, akan saya tunjukkan di sini. Ini adalah untuk inisialisasi timer 0 yang satu register. Oke, pada register TCCR yaitu untuk menentukan besarnya prescaler yang bisa dimasukkan ke sini, yaitu pada bit CS0, CS1, CS01, CS02. Ini akan menentukan berapa prescalernya. Untuk 101 yaitu untuk prescaler 1024. Sehingga untuk per 10 detik itu, per 10 milisecond, counternya bisa di setting di 94. Oke, bisa kita lihat di sini saya sudah membuatkan rumusnya. Rumus counter itu seperti ini. 1 plus FFFH dikurangi timer kali clock dibagi N. N di sini yaitu prescalernya. Maka bisa kita lihat untuk 1 detik, maka pada TCCR 1B harus diisi dengan data D5, D0. Sedangkan untuk 10 milisecond pada TCCR 0 atau TCCR 2 bisa diisi dengan 94. Dengan rumus ini, dengan scaler. Maka bisa kita lihat di sini untuk 101 yaitu scaler 1024, maka counternya hingga 94 in. Dan yang ini adalah untuk inisialisasi timer 1. Kita bisa menentukan ini untuk berapa detik. 1 detik, 2 detik, hingga sekitar 8 detik. Oke, setelah diinisialisasi ini sudah cukup. Kita bisa membuat subrutinnya untuk timer 0. Pada timer ini, ketika counter sudah berada pada kondisi FF, interrupt ini akan dilakukan, sehingga agar jeda waktunya sama, kita kembali setting lagi counternya ke 94 agar dia setelah melakukan interrupt ini dia mengcounter lagi hingga FF. Kemudian di sini saya hanya menyimpan programnya yaitu rubah waktu sama 1, agar ketika microcontroller mengeksekusi pada while-nya lagi pada utama, ketika rubah waktu sama dengan 1, dia mengeksekusi yang ada di sini programnya. Kenapa saya simpan di menu utama? Agar ketika ini dieksekusi, saya bisa menerima interrupt lainnya lagi. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi inisialisasi sudah selesai, sudah bisa, maka subroutine timer akan selalu dijalankan. Namun setiap kali dijalankan, counter harus kembali lagi di setting ke counternya. Itu saja cara menyetingnya. Hanya butuh inisialisasi dan program pada subroutine. Dan untuk pada program saya, yaitu ketika rubah waktu sama 1, ini adalah akan merubah program atau tampilan pada timer saya. Saya rasa sudah cukup mengenai interrupt timer ini.
Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Thanks for watching.